Baik, halo teman-teman sekalian. Oke, boleh perkenalkan nanti satu-satu ya kepada adik-adik sekolah kita yang ada di sini. Mungkin ada yang belum kenal dengan kalian. Dan kalau boleh tahu, selain menyebutkan nama, sebutkan juga media sosialnya. Dan lagi mungkin pengalaman yang terbaik selama kalian ada di hobi cosplay. Kayaknya kita mulai dari yang pojok dulu nih, yang pakai ranger. Oke, boleh berdiri di belakang. Halo, mungkin cukup aja kali ya. Sebelumnya mohon maaf kalau saya agak sedikit suaranya bindeng atau agak sedikit karena memang kurang sehat. Sekali lagi selamat siang menjelang sore SMA Kemurnian 2. Mana dong tepuk tangannya SMA Kemurnian 2. Ini acara kelas meeting turnamen Olympus ya, Olympus, temanya Olympus. Oke, perkenalkan nama saya Agung. Untuk sosial medianya di Instagram bisa dicek nrag.agung, nrag_agung untuk TikToknya. Kebetulan selain cosplay, saya juga aktif menjadi seorang content creator, terutama di TikTok. Dan di TikTok itu saya kebetulan untuk kontennya adalah seputar anime, di Jepangan, mainan, dan juga akan dunia cosplay juga. Jadi yang bisa dibilang dunia cosplay ini bisa menjadi salah satu bahan untuk konten saya juga untuk di sosial media saya. Nah, kalau untuk ditanya tadi pengalaman apa ya yang paling berkesan selama bercosplay, jujur saya cosplay itu belum lama. Mungkin kalau dibandingin sama senior sebelah kiri saya ini saya masih dibilang baru. Saya baru masuk ke dunia cosplay itu tahun 2021, itu masih baru banget. Jadi setelah pandemi itu pertama kali ke event cosplay itu juga gak pakai kostum apa-apa. Waktu itu hanya pakai face Attack on Titan aja. Bisa dibilang kalau kita jadi NPC lah ya, jadi NPC itu ikut hari sama cosplayer. Tapi kayak makin kesini kok lihat yang cosplay pun seru, yang cosplay itu asik, fun. Akhirnya ya ketemu sama rekan saya sebelah kiri ini Yurika di salah satu event cosplay. Akhirnya memantapkan diri untuk cosplay dan akhirnya bikin kostum sama maker. Ini kebetulan ini kostum pertama saya. Jadi ini berkesan banget juga sih kalau bisa dibilang momen berkesan apa sih cosplay. Ini cosplay pertama jadi seorang Power Ranger yang memang dari kecil tuh kayak pengen banget jadi Power Ranger, akhirnya kesampaiannya di umur 27. Alhamdulillahnya kayak gitu. Nah itu bisa dibilang adalah apa ya, kayak pengalaman cosplay walaupun sampai sekarang istilahnya terbilang masih baru, tapi karena ketemu sama orang-orang hebat ya, ngobrol sana sini, bikin koneksi juga itu penting banget di dunia cosplay. Jadi masih terus berkembang. Oke, terima kasih. Berikutnya dari Yurika, kira-kira apa nih perkenalkan nama, mentornya, mungkin ada yang mau silakan ya. Dan paling berkesan di dunia cosplay selama ini sampai dari mentor. Halo semuanya, kenalin aku Yurika. Cosplay aku punya Instagram, kalian boleh cek di @yurika_cosplay. Aku cosplay dari 2015 ya, jadi kayak mungkin banyak, bisa bilang banyak banget ya momen-momen yang berkesan buat aku. Suka main cosplay, bisa dibilang banyak pelajaran juga yang aku dapat gitu. Yang awalnya aku mungkin pekerjaan kantoran atau bisa bilang dulu kerjanya jam 9 sampai jam 5, sampai sekarang aku bisa dibilang lepas dari itu dan benar-benar memanfaatkan diri buat full time di dunia ini gitu kan. Bisa dibilang kalau untuk tahun terakhir ini kesan paling dalam mungkin lebih ke kayak event Purple Fest kemarin yang di Ragunan. Itu ada anak kecil seperti aku
terus dia kayak bilang kayak mau berikan pulang. Jadi dia tuh bener-bener mepet banget dan gak mau lepas. Karena kebetulan aku juga suka mepet kemana-mana. Jadi kayak dia sampai bilang ke mamanya, mama aku mau bawa princess pulang gitu. Aku mau bawa princess pulang, aku mau pulang sama princess. Princessnya pokoknya gak boleh kemana-mana. Sampai bikin aku kayak kenapa dan aku mantapin diri buat kayaknya oke deh, kayaknya brandingnya princess aja gitu. Dan gua ibaratnya gua sebagai princess itu gua selain ingat mungkin bisa dibilang kayak aku suka menghibur anak-anak kecil. Ya ibaratnya anak kecil zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu princess gitu kan. Aku suka pengen menghibur anak-anak kecil dan ibaratnya pengen menghibur orang-orang yang ibaratnya kayaknya semua hampir tahu ya princess gitu, apalagi Snow White gitu. Siapa sih yang nggak tahu Snow White gitu. Terus kayak mungkin lebih ke film kali ya. Nah, jadi itu juga bisa menghibur orang lain, menghibur diri aku sendiri, dan bisa dibilang cosplay ini benar-benar healing aku gitu. Ya, healing buat aku. Jadi selama aku cosplay itu aku kayak bisa melepas masalah-masalah yang ada dalam hidup aku gitu. Terima kasih. Halo semua, aku kayak social media tuh di Twitter, TikTok sama Instagram itu aku paling cepat ya. Nah, terus tadi kan aku paling keluar banget sama cosplay-nya. Mungkin kalau sampai akan dari kayak aku juga lama, aku sendiri kayak baru banget gitu. Terus aku mulai cosplay, aku juga kayak bisa-bisa aja kayak main game juga lagi terus dari situ aku mulai kayak sebenarnya gue tapi kayak orang-orang yang juga kayak bikin itu kayak aku ada sekarang tuh itu udah jalan aja terus sampai banyak orang-orang hebat kayak masalah MC terus kayak jadi semua juga kalau kayak keren banget dari sini orang gitu. Terus ada satu lagi yang paling waktu itu kayak aku kan masih baru banget nih, tapi ada di mana saat orang nyamperin aku dan itu invest dan itu bisa bilang kayak aku tuh kemarin cosplay karena orang kayak itu kayak gak tau orangnya kayak bener-bener ini dari kayak dia ngomong gitu aku wah itu bikin aku makin apa ya passion untuk cosplay lagi karena udah sih banget. Halo semuanya, aku saya Romano. Aku itu adalah Sandra dan Monica. Itu saya aku mau aku itu cosplay dari tahun 2013 dari SMP dan kemudian sebenarnya aku minat SMP itu kan maksudnya untuk bikin di itu kan mahal jadi kita harus mampu gitu kan. Pada saat itu aku pikir jika saya mampu dengan kabar saya uang belajar dari orang tua itu aku buka usaha sendiri. Kalau dulu itu aku buka usaha ini di sekolahku. Dan kalau itu baru aku mulai belajar dan juga dari belajar itu proses yang paling utama itu membuat proses sendiri untuk punya uang dan bagaimana pengalaman juga mereka dan juga waktu itu juga banyak membuka opportunity kayak sekarang ini aku buka dengan cosplay juga dari Instagram terus itu aku sama Iban terus sekarang ini juga sedang dari itu juga tidak itu
baju sendiri memang dari SD, kalau bisa bikin baju sendiri, entah apa yang tiba-tiba bisa aja gitu. Nah jadi itu kalau aku pertama kali bikin kostum tahun 2002, yaitu dari game Street Fighter aku bikin sendiri. Dan itu aja paling dulu aja, kan nggak ada event di bawah, itu belum ada event sama sekali. Terus event pertama aku itu tahun 2004, tahun 2004 itu event di mana ya? Di sama UI kalau nggak salah ya. Habis itu baru di CL ya, Monster. Nah itu yang pertama kita lakukan. Kalau itu ya, mau mengamalkan itu ya, masa itu cosplaynya cuma sedikit. Mungkin 10, lalu nambah jadi beberapa puluh, nggak sampai 50 sih. Bahkan aku baru tahu yang aku lakukan 2 tahun yang lalu itu disebut cosplay. Baru bisa itu. Nah, kamu sekolah ya? Kamu udah keluar dari mana sih? Udah sekolah kok, bisa bikin cosplay, kalau kamu bisa buat itu bisa. Nah, waktu itu aku pikiran begini. Waktu itu udah mulai ada beberapa orang yang cosplay juga. Tapi, gak semuanya bisa bikin cosplay kan? Nah, karena aku bisa bikin cosplay, aku pikir untuk membuka kalau sekarang sebutnya apa? Komik bukan itu ya, jadi aku memutuskan untuk jadi maker. Kalau pikir-pikir, mungkin aku yang pertama di Indonesia ya. Aku yang tidak tahu juga ya. Nah, dan itu jadi coba kemarin untuk bikin kostum. Bisa semuanya, ini kalau teman aku senang, aku juga senang gitu loh. Mereka nggak ya, tapi ya sebatas aku sebenarnya berapa gitu. Dimulai dari itu. Tapi itu pastinya mungkin waktu itu juga waktu mereka kan jalan dari berbagai negara pun jalan. Aku beruntung juga bisa sampai ke internasional. Tapi jalan aku ya karena jalan yang juga ya. Untuk sekarang dulu itu waktu mereka dan berbagai negara itu cuma sampai aku kenal semuanya dari berbagai negara dan aku kan kalau juga aku masih sekolah yang lainnya juga siaran tapi itu prinsip banget ya dari berbagai negara itu juga aku bisa lebih sampai 2 tahun antrian kamu tidak akan percaya ada orang mau ngantri selama 2 tahun itu tuh luar biasa sampai aku mau mikir blog aja tuh harus dulu 2 tahun tapi pastinya aku lagi aku ingin juga aku ada juga sekali untuk bikin diri sendiri yang aku suka dari cosplay ya selama cosplay itu yang paling aku suka tuh interaksi sama orang-orangnya memang pada dasarnya aku suka berinteraksi sama siapapun nah kalau misalnya aku cosplay mungkin aku cuma interaksi itu sama orang-orang bahkan mungkin di lingkungan kerjaku, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, tempat tinggal, ya sebatas ya kita bisa sehari-hari lah ya. Nah, itu pasti di cosplay itu semua orang tuh ada karena cosplay itu komunitasnya jadi besar kan, benar-benar dari berbagai kalangan tuh ada. Jadi di sini kita belajar gimana caranya kita berinteraksi sama semua orang dari berbagai kalangan. Entah dari itu perbedaan ekonomi, perbedaan pendidikan, itu semuanya harus kan sama-sama kita berpikir dan berinteraksi itu poin yang paling menarik buat aku ya biarpun beberapa kali aku belajar berinteraksi dengan orang ya yang pasti tidak baik itu tuh biasa banget karena yang namanya interaksi banyak sekali dengan orang yang banyak sekali kamu harus mencoba kalau kamu tidak pernah gagal berarti tidak pernah mencoba kan tapi syukur banget aku ketemu orang-orang yang sangat-sangat baik sampai hari ini jadi kamu benar-benar terus bersabar dan mulai tidak happy oh ya aku ingin mengingatkan mumpung kalian masih baru nih ya masih baru sekarang kalau kalian mengingatkan ya nah jangan sampai rasa happy itu bilang ya misalnya kalian sebenarnya lomba jangan sampai perasaan happy koordinasi dan maknanya itu hilang karena persaingannya. Aku
banyak orang sudah kehilangan itu menurutku. Jadi untuk kalian yang masih baru ini teruslah happy fun. Pokoknya untuk itu baik-baik aja, jangan ikut sama orang lain. Pokoknya nama adalah kalau ada pokoknya jalannya aja kita berbicara bersama-sama lain udah sampai lupa ya awal kalian kan ingin bersenang-senang jangan lupa bersenang-senang seterusnya ya aku juga akan ingat kalau awal mula aku itu dia bersenang-senang aku ingin semuanya apalagi ya apalagi yang oh ya boleh nanti kalau nanti Oke, mumpung kita masih ada waktu sekitar 10 menitan sebelum pengumuman, jadi saya ini mungkin dari kalian kalau ada yang menanyakan, mumpung ada para yang sudah memiliki pengalaman, barangkali memang niat banget jadi cosplayer masa depan, boleh nih di sini yang paling pengalaman juga ada Aero ya. Terus tapi yang lain juga punya pengalaman yang sama, jadi kalian boleh nanya. Tapi kalau ada yang nanya, saya kasih satu foto aqua dari sponsor Akso ya, dua penanya ya, mungkin harus nih kan lumayan ya. Jadi siapkan pertanyaan, tapi sebelumnya saya mau cerita dulu ya. Memang kalau dari Mr. AG dia punya pengalaman masih baru ya, tapi dia content creator dan ternyata cukup banyak pemirsanya di sana. Kalian silakan aja ke IG-nya. Mungkin ada Yurika tadi dengan cerita yang penuh haru ya. Jadi memang kalau kita ke event cosplay ada anak-anak kecil, mereka tuh suka milih-milih dia tokoh kecintaan mereka. Nah kebetulan ketemunya Princess Snow White, sampai mau dibawa pulang. Princess Snow White ya, bagi si anak kecil itu dia kayak ketemu tokoh asli yang ada di TV gitu loh. Bagi mereka tuh seperti itu. Jadi menyenangkan hati orang lain, si dedek kecil, dan itu mengharumkan sekali. Mungkin ada yang mengidolainya Mikasa dan mengidolainya Ayaka. Kalau kalian ada ngomong, kalian tidak hanya ngumpul dengan circle, tapi kalian menyebar kemana-mana, kalian ketemu orang umum, pasti ada yang berfoto. Di situ banyak kisah-kisah yang mengharukan, ya. Nah, ini juga ada dari saya sampai namanya dia, sampai mengidolakan, sampai ketemu event, sampai motivasinya karena dia juga ada Sayaka punya banyak banget struggle. Dia di hobi cosplay ini bukan hanya bercosplay hobi, tapi juga sambil untuk misalnya mencoba menggunakan bisnis lempar kostum dan ternyata cukup banyak antusiasnya. Nah itu juga bisa kalau memang ada tipe yang sama dengan Sayaka yang bisa tanyakan. Nah kebetulan, nah inilah juri samping saya ya. Kalau dia mulai dari 2024 di sini. Kalau ini murid bapak maksudnya Pak Kiki ya. Kalau saya di luar makanya Kak Kibar. Saya tuh tahu itu masih kuliah, masih ngeband, masih bikin komik. Tapi pas beli baca majalah Animonster itu ada beliau. Di majalah Animonster ini ada Air Oh Maira, sering lihat dari game-game suka nyari tapi yang rubrik cosplay masih ada beliau nih. Nah sekarang jadi sama dulu kakak di momen itu belum menempuh dunia cosplay. Bapak ini ikut cosplay itu di tahun 2008-2010. Jadi sudah banyak orang yang bercosplay di timing saat itu. Tapi masih lucunya di saat itu wig masih jarang ya kayaknya. Bahkan sampai ada yang nyemprotinnya tuh pakai, kalau tahu dulu zaman dulu sebutannya mereknya Sasha ya. Jadi temporary warna dari rambut asli kita terus dipakai gel-gel gitu. Bahkan ada yang nekat sampai pilok loh. Ada yang nekat jadi kisahnya di pilok badannya biru semua. Ada yang sampai kayak gitu, saking pengen menuju miripnya dengan karakter itu. Jadi dulu wig itu masih langka banget ya, apalagi buat membuat makeup kostum. Mungkin Kak Air adalah makeup kostum pertama di Indonesia ya. Jadi sekarang udah enak, bisa rental, bisa komis, bisa nyewa, bisa wignya, bisa pesen sekarang 2 minggu lagi datang, bisa di styling pula ya. Jadi wow, ini suatu hal yang termudah. Jadi yang suka dengan, kalau saya pribadi, kenapa suka cosplay? Karena di cosplay itu kita menjadi sosok lain di luar diri kita. Jadi kita pun melupakan diri kita yang mungkin pernah dengan masalah, kita jadi tokoh tersebut dan ada orang yang melihat mengenali tokohnya, bukan kitanya, tokohnya. Oh mau foto dong sama Kasih Kunci, itu betapa bahagianya. Gitu. Jadi kalian saat udah bercosplay menjadi karakter orang lain, kalian lepaskan dari diri kalian.
tokohnya kalian kenalkan dan ternyata ada yang kenal entah foto ataupun jadi sesuatu yang membahagiakan, wah itu di situ luar biasa ya. Jadi kita role play tapi banyak orang yang notice gitu loh. Jadi happy-nya di situ. Jadi ada kalau kata Amerika namanya healing ya. Healingnya di situ itu memang nggak bisa terbayarkan ya. Nah, jadi oke. Oh, kalau gitu untuk sesi pertanyaan kita kayaknya percepat pengumuman aja ya, udah ada tanda dari panitia. Oke, kalau itu tadi mau nanya lagi sih, tapi ya udah karena panitia sudah memberikan tanda, maka dari itu mohon semua yang ada di sini beri tepuk tangan dong untuk para operator dan jaga kita berdiri, kita berkumpul, kita minta foto dulu pada tim dokumentasi. Oke, kita foto bersama. Semoga bisa diambil hikmat dari cerita para karakter Sulaiman. Pose pertama. Pose terakhir, pose kedua. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk semuanya. Ada yang mau selfie? Oke, silakan dilakukan rekan-rekan ini, apa lagi kan? Oke, ada lagi?